Oke, 1 bintang, 2 bintang, 2 bintang, dan 1 bintang. Untuk semua link base yang ada di video ini, kalian bisa dapatkan di deskripsi video atau juga pin komentar. Base nomor 1. Oke, jika kalian sedang mencari sebuah base TH11 dengan tujuan untuk membuat lawan yang menyerang base kalian nantinya berpotensi besar hanya mendapatkan 1 bintang saja ketika menyerang base kalian, maka di sini saya bisa merekomendasikan kepada kalian base yang satu ini. Nah, sebelumnya mungkin untuk kalian yang masih agak asing dengan tipe base seperti ini, base ini adalah tipe base yang biasa disebut dengan sebutan ring base. Dan untuk tipe ring base itu sendiri, dia memang sengaja dirancang untuk membuat lawan yang menyerangnya berpotensi tinggi hanya bisa mendapatkan 1 bintang saja. Karena memang ya, jika kita lihat di sini untuk base-nya dengan posisi penempatan Townhall yang berada di tengah base seperti ini dan juga dikelilingi oleh semua bangunan pertahanan kita, maka tidak heran jika pasukan lawan nantinya akan sangat kesusahan untuk menarget Townhall kita ini. Terlebih lagi di sini juga ada area spasi kosong yang melingkari area base bagian dalam kita ini. Nah, hal itu seakan-akan kayak memisahkan antara area base bagian dalam kita ini dengan area base bagian luar. Jadi ya tentunya akan semakin sulit lagi bagi pasukan lawan dapat memasuki area base bagian dalam kita ini, yang dimana di dalam area base itu terdapat Townhall kita. Jadi alhasil mungkin saja Townhall kita gagal untuk dihancurkan. Dan pastinya kalian tahu jika Townhall gagal untuk dihancurkan, maka ya lawan yang menyerang base kalian hanya akan mendapatkan 1 bintang saja. Jadi begitulah harapan untuk skenario yang bisa terjadi kepada base ini. Nah, oke, lalu untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian coba gunakan pada base ini yaitu Titan Electro atau juga Golem Ace. Base nomor 2. Oke, berikutnya di sini ada sebuah base yang sangat bagus untuk menjebak lawan yang menyerang base kalian nantinya hanya bisa mendapatkan maksimal 2 bintang saja. Nah, sebelumnya mungkin kalian sudah agak lumayan cukup familiar dengan tipe base seperti ini, yang dimana penempatan posisi Townhall itu berada di pinggiran base. Karena memang untuk konsep base seperti ini juga lumayan cukup banyak diadaptasikan, entah di TH kecil, menengah, atau bahkan TH tinggi. Nah, jadi untuk tipe base seperti ini, saya sendiri sih biasa menyebutnya dengan sebutan base jebakan TH, karena memang untuk konsep utama dari base ini dia menjadikan TH sebagai pancingan atau jebakan kepada lawan yang akan menyerang base ini nantinya. Nah, tapi jebakan seperti apakah yang saya maksud di sini? Oke, di sini jika kita fokuskan kepada area Townhall dan melihat di sekitaran area Townhall ini ada apa saja, maka seharusnya kalian sudah sadar kenapa base ini saya sebut base jebakan TH. Karena hampir semua jebakan yang kita miliki itu kita posisikan di sekitaran area TH ini, yang dimana dengan harapan jika ada lawan yang terpancing memulai penyerangannya dari area TH sini, maka otomatis pasukannya akan banyak yang mati, dan itu di awal serangan tentunya. Jadi hal seperti itu tentunya akan berefek sangat buruk sekali bagi keberlangsungan penyerangan lawan, karena ya sebetulnya masih ada beberapa bangunan pertahanan berat kita yang sudah menunggu, dan itu di area yang berseberangan dengan TH. Nah, sedangkan pasukan lawan sudah menipis di awal serangan. Jadi menurut kalian apakah pasukan lawan akan tetap kuat dengan kondisi seperti itu? Kalau saya sih nggak yakin ya. Nah, jadi begitulah harapan untuk skenario yang bisa terjadi kepada base ini. Nah, oke, lalu untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian coba gunakan pada base ini yaitu Titan Electro atau juga Golem Ace. Base nomor 3.
Oke, lanjut lagi ke base berikutnya di sini. Jadi jika kalian sedang mencari sebuah base Town Hall 11 dengan tujuan untuk dijadikan pertahanan yang agak lebih sedikit serius, seperti pertahanan War Clan misalnya, maka di sini saya bisa memberikan pilihan kepada kalian untuk menggunakan base yang satu ini. Karena untuk base ini sendiri dia lumayan cukup bisa untuk bertahan dari strategi serangan seperti Queen Walk maupun pasukan spam, yang dimana memang pasukan seperti itulah yang seringkali biasanya digunakan pada saat War Clan. Nah, oke, mungkin di sini kita bahas mengenai kenapa jika base ini diserang menggunakan strategi Queen Walk itu agak sedikit susah dan ada resiko juga. Nah, alasannya tidak lain ya karena memang di sini jika kalian lihat untuk bangunan yang saya lingkari ini itu tidak bisa ditarget oleh hero ratu lawan dari luar tembok. Jadi ada potensi untuk bangunan yang saya lingkari ini terlewatkan oleh penargetan hero ratu lawan, dan alhasil hero ratu lawan ataupun juga healernya akan menderita karena diserang terus-menerus oleh pertahanan kita ini. Karena seperti yang kita tahu ya, untuk jarak serangan bagi hero ratu itu adalah 5 petak. Nah, sedangkan untuk bangunan yang saya bicarakan tadi itu mereka berada di petak ke-6. Nah, tentunya secara teori hero ratu tidak bisa untuk menargetnya. Ditambah lagi untuk base ini di beberapa areanya itu ada tembok putus, dan hal itu dapat semakin mempersulit lagi untuk permainan wall breaker. Jadi hasil akhirnya pasukan lawan agak lumayan susah untuk dikendalikan masuk ke dalam base kita. Nah, oke, lalu untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian coba gunakan pada base ini yaitu minion super atau juga golem ace. Base nomor 4. Oke, kita lanjut lagi ke base yang terakhir. Di sini ada sebuah base yang memusatkan untuk pertahanannya kepada bangunan Eagle Artillery. Jadi di sini bisa saya bilang selama Eagle Artillery ini tidak bisa ditarget oleh pasukan lawan, maka selama itu juga Eagle Artillery kita ini akan terus-menerus menyerang pasukan lawan. Yang dimana memang untuk menarget pertahanan Eagle Artillery kita ini agak sulit gitu, karena lagi-lagi pengaruh dari faktor tembok dan juga area spasi kosong. Jadi tentunya untuk pasukan lawan yang memiliki karakter penyerang target bebas terdekat, beberapa contohnya seperti Naga, Witch, Bowler, Valkyrie, itu agak lumayan kesusahan untuk bisa menarget bangunan pertahanan Eagle Artillery kita ini. Nah, ditambah lagi banyaknya bangunan yang berada di luar sini, yang juga jaraknya sangat berdekatan. Tentunya hal seperti itu akan membuat pasukan lawan yang memiliki karakter penyerang target bebas terdekat akan lebih memilih menarget bangunan yang ada di luar sini ketimbang masuk ke dalam area base Eagle Artillery kita ini. Bahkan walaupun sudah diberikan akses jalan untuk masuk, karena ya memang bukan target terdekatnya gitu. Jadi nggak ada alasan untuk pasukan lawan bisa masuk ke area sini. Nah, terlebih lagi juga di sini sengaja kita kasih akses jalan pada area bangunan yang berada di luar sini untuk menghampiri bangunan yang ada di area berikutnya. Jadi ya saya rasa hal seperti itu sudah sangat cukup untuk memberikan keamanan bagi bangunan pertahanan krusial kita ini. Nah, jadi ya selebihnya kita tinggal membiarkan untuk sistem pertahanan base ini bekerja. Oke, lalu untuk saran bantuan klan kastil yang bisa kalian coba gunakan pada base ini yaitu Titan Electro atau juga minion super.